Oke, kita lanjutkan pembahasan penggunaan Microsoft Excel-nya. Sekarang saya bermaksud menjelaskan serta menyampaikan pada Anda bagaimana kalau Anda mau mengoptimalkan penggunaan fasilitas bantu fill handle ya dan juga penggunaan tombol perintah fill ya. Kita coba satu persatu. Sebagai contoh, saya akan membuka lembar kerja Microsoft Excel. Saya menempatkan suatu teks di sel B5, kebetulan tulisannya ABC ya. Nah, saya dapat memanfaatkan fill handle ya pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menyalin ya. Nah, yang Anda salin bisa berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa rumus atau formula ya. Nah, kalau Anda bermaksud menyalin ke samping kanan, Anda arahkan mouse-nya pada sel yang akan Anda salin ya di posisi sel yang akan Anda salin di pojok bawah sebelah kanan ada titik. Nah, Anda arahkan sampai keluar tanda plus berwarna hitam. Nah, setelah keluar tanda plus berwarna hitam, Anda tinggal geser atau drag ke samping kanan ya untuk menyalin ke kanan seperti ini ya. Nah, atau saya batalkan, Anda kalau bermaksud menyalinnya ke bawah berarti Anda arahkan ke sel yang sama ke titik hitamnya sampai keluar tanda plus, ini namanya fill handle, Anda salin ke bawah. Ini untuk menyalin ke bawah. Nah, itu kalau Anda bermaksud melakukan penyalinan suatu teks ya atau angka atau rumus formula baik itu secara berderet ke samping kanan ataupun berderet ke bawah sesuai dengan Anda menarik fill handle-nya. Nah, sebenarnya fungsi daripada fill handle bukan hanya untuk menyalin angka, menyalin teks, atau menyalin rumus, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat angka yang berurutan. Saya ambil contoh misalkan saja di C2 dan C3 saya menempatkan angka 1 dan angka 2. Jadi saya bermaksud membuat nomor urut yang dimulai dengan angka 1 dengan kenaikan 1-1 ya, sehingga keluar angka berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau Anda mau memanfaatkan fill handle untuk membuat angka yang berurutan, Anda sorot sel pertama dan sel kedua yang mewakili angka awal dan angka berikutnya. Otomatis kalau angka awalnya 1, angka berikutnya 2, berarti kenaikannya 1-1 kan? Anda arahkan ke titik hitam yang ada di rank yang Anda sorot, yaitu C2 dan C3, sampai keluar tanda plus hitam, ya, fill handle, Anda tarik ke posisi yang Anda inginkan. Dengan cara ditarik seperti ini, maka otomatis dia akan membuat angka berurutan yang dimulai dengan angka 1 dengan kenaikan 1-1. Nah, contoh yang lain, misalkan saja saya menempatkan di D2 dan di D3 angka yang berbeda. Angkanya dimulai dengan angka 20, angka berikutnya 25, artinya naik 55. Anda sorot rank angka awal dan angka berikutnya, arahkan ke titik hitamnya, fill handle, tarik ke bawah. Maka dia akan otomatis membuat angka yang berurutan ya yang dimulai dengan angka 20 dengan kenaikan 55. Nah, contoh berikutnya saya ingin mencoba masih menggunakan fasilitas fill handle di sini ya untuk membuat angka yang berurutan tetapi dengan format persen ya. Nah, tidak harus angka berurutan itu ya itu stepnya naik ke atas gitu kan. 20, 25, 30 boleh juga turun. Anda tinggal tentukan saja angka awalnya berapa, angka berikutnya berapa. Angka awalnya 75%, angka berikutnya 65%. Berarti kan turun 10%. Anda sorot angka awal dan angka berikutnya, bawa ke titik hitamnya, sampai keluar tanda plus hitam, namanya fill handle, tarik ke bawah. Maka angka prosentasenya akan turun 5%, 5%, sampai rank yang Anda blok atau yang Anda tentukan. Contoh berikutnya lagi dari fill handle di sini, saya mencoba menempatkan di sel F2 dan di F3 kombinasi teks dan angka. Nah, kalau Anda menempatkan di sel yang bersangkutan kombinasi teks dengan angka, masih bisa menggunakan fill handle, tapi syaratnya angkanya ditempatkan di belakang. Jadi kalau misalkan G1 atau gudang 1 berikutnya gudang 2, saya tarik ke bawah fill handle-nya,
yang dimulai dengan gudang 1 berikutnya gudang 2, maka ketika ditarik ke bawah akan keluar angka berikutnya gudang 3, gudang 4, gudang 5, dan seterusnya. Contoh berikutnya lagi, misalkan saya bermaksud menempatkan nama bulan untuk laporan bulanan. Kebetulan nama bulannya adalah format pendek, Jan, Feb, misalkan saja. Anda ketikkan nama bulan pertamanya Jan, nama bulan berikutnya Feb. Kalau saya tarik fill handle-nya ke bawah, maka akan diperoleh nama bulan secara berurutan dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Contoh berikutnya lagi, bagaimana kalau misalkan Anda menggunakan nama bulan dengan format yang panjang, ya. Nah, kalau Anda menggunakan nama bulan dengan format lengkap seperti ini, sama saja ketikan nama bulan awal, kemudian nama bulan berikutnya, kemudian Anda tarik ke bawah. Cuma harus diperhatikan hati-hati kalau Anda menggunakan nama bulan awal dan bulan berikutnya memakai bahasa Inggris, ya Anda menggunakan penulisan bulannya bahasa Inggris. Jangan dicampur nama bulan awalnya berbahasa Inggris, nama bulan berikutnya memakai bahasa Indonesia. Tentunya tidak akan bisa dibuat series daripada nama bulannya. Contoh berikutnya lagi, bagaimana kalau saya bermaksud menempatkan tanggal? Misalkan tanggal awalnya tanggal 1 Februari tahun 2021, tanggal berikutnya 8 Februari 2021, jadi naik 7 hari misalkan saja. Ketika Anda tarik fill handle-nya, maka dia akan membuat untuk laporan mingguan, ya, dengan naik laporan pertanggal 1 Februari, 8 Februari, naik 7 hari, 15 Februari, dan seterusnya. Contoh berikutnya lagi, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau menampilkan nama hari. Kalau tadi nama bulan, sekarang nama hari. Kebetulan formatnya memakai format bahasa Inggris, Sunday, Monday. Kalau Anda tarik ke bawah, maka akan diperoleh nama harinya naik satu-satu, Sunday, Monday, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya mau mengetikkannya memakai bahasa Indonesia, Anda ketikkan misalkan saja Senin, kemudian berikutnya Selasa. Nah, ini berikutnya Selasa, ya. Nah, ini tergantung dari regional setting di control panel daripada Microsoft Windows yang Anda gunakan. Kalau di format regional settingnya sudah memilih regional settingnya Indonesia, ya, bukan bahasa Inggris, maka otomatis dalam penggunaan fill handle-nya itu dapat dikenali pemakaian nama hari memakai bahasa Indonesia, Senin, Selasa. Kita coba, saya sorot Senin, Selasa, kemudian saya tarik ke bawah. Maka berikutnya keluar Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Kenapa? Karena regional setting di komputer yang saya gunakan kebetulan sudah dipilih Indonesia. Jadi otomatis pemakaian bahasa Indonesia untuk nama hari, nama bulan akan tetap dikenali. Ya, oke. Contoh berikutnya lagi di sini, misalkan saja memakai nama panjang berbahasa Inggris, sama saja. Monday, ya di sini dengan kenaikannya, misalnya saja seperti ini, ya, maka akan ditampilkan ya nama harinya memakai format bahasa Inggris. Ya, nah perlu saya sampaikan bahwa tergantung Anda mengetikkannya. Kalau Anda memakai kombinasi huruf besar huruf kecil, maka keluarnya kombinasi huruf besar huruf kecil. Kalau Anda memakai huruf besar semua, ya, maka otomatis keluar juga huruf besar semua. Nah, itu contoh bagaimana Anda menggunakan fill series, menggunakan fill handle. Nah, bagaimana kalau Anda bermaksud membuat seri sendiri? Ya, Anda bermaksud membuat seri sendiri. Saya ambil contoh, misalkan saja saya ingin membuat series untuk cabang, ya, nama cabang perusahaan. Agar kalau setiap membuat laporan yang harus melibatkan cabang perusahaan, tidak perlu dibuat satu persatu. Saya ambil contoh ya di sheet berikutnya. Saya menempatkan tulisan Bandung, Banten, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja. Nah, cabang perusahaan yang ada di kota Bandung, Banten, Jakarta, sampai Yogyakarta sering dipakai. Nah, supaya Anda tidak usah mengetik ulang ya setiap Anda membutuhkan cabang perusahaan tersebut, Anda dapat menempatkan nama-nama cabang ini sebagai bagian daripada series. Caranya adalah Anda sorot, misalnya saja nama cabang perusahaan yang Anda punya, ya, kota cabang perusahaan yang Anda punya. Kemudian Anda pilih File, Option, More,
Ya, jadi Anda pilih menu file, ya, kemudian di pilihan more Anda pilih option. Nanti keluar kotak dialog Excel option. Nah, pada kotak dialog Excel option ini Anda pilih advance, kemudian kategori advance di sebelah kiri, cari ke bawah, ada di sini terus, ya. Nah, di sini ada edit custom list. Anda pilih edit custom list. Nah, kalau Anda perhatikan semua series yang dapat digunakan itu tercantum di custom list ini. Dari seperti tadi nama hari ya, Sunday, Monday, baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia tuh ada Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, kalau Anda bermaksud menambah baru, Anda bisa pilih new list di sini. Kemudian Anda ketikkan, ya, Anda ketikkan series baru yang Anda inginkan, ya, baik itu series untuk penamaan cabang, series untuk penamaan misalnya saja gudang, series untuk penamaan nomor faktur dan lain-lain. Nah, karena kebetulan saya bermaksud menyalin series cabang perusahaan di setiap kota besar dari Bandung sampai dengan Jogja, Anda sudah sorot, otomatis di sini ya tertulis ranknya B2 sampai dengan B7 masuk ke sini. Ya. Nah, ini kalau Anda bermaksud mengimport list from cell. Jadi kalau Anda bermaksud mengimport ya listnya itu dari rank yang sudah Anda tentukan yaitu B2 sampai dengan B7. Kalau sudah Anda pilih import, maka dia masuk ke sini kan. Bandung, Banten, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogjanya. Kalau sudah Anda tinggal klik OK. Ya, kalau sudah klik OK, Anda klik OK lagi untuk menutup Excel option-nya. Nah, kalau kapan saja Anda membutuhkan ya cabang perusahaan di kota besar, Anda cukup misalnya saja Anda ketikkan di sini Bandung, kemudian berikutnya Banten. Ya, nah kalau Anda butuh cabang berikutnya, tinggal sorot ya data pertama dan data kedua, kemudian Anda tarik file handle-nya ke bawah, maka dia akan tampilkan seperti ini. Jadi kapanpun Anda membutuhkan di sheet manapun, di buku kerja manapun, otomatis custom list tadi akan tersimpan di Microsoft Excel yang Anda gunakan. Nah, itu contoh bagaimana kalau Anda bermaksud membuat series ya dengan menggunakan field handle. Nah, alternatif lain selain Anda menggunakan field handle, sebenarnya di tab Home, Group Editing, Microsoft Excel punya command button perintah field. Ya, perintah field yang dapat Anda gunakan di sana Anda lihat ada down, right, up, left. Ini kalau Anda bermaksud menyalin ke bawah, menyalin ke kanan, menyalin ke atas, menyalin ke kiri. Baik itu teks, angka, maupun rumus atau formula. Jadi kalau misalkan di sini saya mempunyai tulisan Bandung, ya seperti tadi tulisan ABC. Ini mau saya salin. Kalau tadi Anda menyalinnya kan ke bawah pakai fill handle, ya seperti ini, ya. Oke. Nah, atau Anda menyalin ke kanan seperti ini, ya. Seperti ini. Ini ya ketika disalin otomatis ditampilkan karena Anda sudah memakai custom listnya, ya, custom listnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau menggunakan ya perintah penyalinan. Kalau tadi Anda menyalin ABC memakai fill handle ke bawah seperti ini, ya. Kemudian menyalin ke kanan seperti ini. Nah, Anda juga dapat menyalin di sini ya menggunakan fill ini. Jadi kalau misalkan saja saya sorot ABC-nya ke bawah sampai sini, kemudian saya pilih fill, kemudian saya pilih down, maka dia menyalin ke bawah. Ya, Ctrl Z. Kemudian saya sorot ke kanan ke sini, kemudian saya pilih fill right. Dia akan menyalin ke kanan. Jadi sebenarnya fungsi command button atau tombol perintah fill ini hampir sama dengan memanfaatkan fill handle. Jadi kalau down menyalin ke bawah, right menyalin ke kanan, up menyalin ke atas, dan left menyalin ke kiri. Juga dapat digunakan untuk menyalin rumus. Nanti kita bahas di contoh bagaimana kalau Anda bermaksud menyalin rumus. Nah, contoh lain adalah sekarang bagaimana kalau misalkan saya bermaksud membuat series menggunakan tombol perintah fill. Saya mengetikkan angka 10 di sini. Ya, saya sorot angka 10 di sana. Kemudian saya pilih fill, kemudian saya pilih series. Artinya saya bermaksud membuat series, ya. Seriesnya mau dibuat kemana? Mau ke kolom
atau row. Jadi seriesnya mau ditempatkan menurut kolomnya atau menurut barisnya. Nah, kebetulan saya ingin menurut kolomnya karena saya sorot ke bawah. Kemudian bentuknya linear dan dengan step value-nya 1 misalkan saja. Kalau step value-nya 1 berarti kenaikannya 1-1 gitu kan. Nah, kalau misalnya saja saya ketikkan 5 stepnya, step value-nya 5, kemudian klik OK, dia akan naik 55. Seperti ini. Oke, saya batalkan. Saya ulangi lagi, pilih menu fill, series. Kalau misalkan saja tadi kenaikannya 10, ya di sini, saya klik OK, maka dia akan naik 10-10. Ya, saya batalkan. Nah, tetapi kalau hanya Anda sekedar mau membuat nomor urut, ya Anda bisa menggunakan trend, biarkan kolom, kemudian linear, Anda klik OK, dia membuat nomor urut dengan kenaikan 1-1. Ya, dengan kenaikan 1-1. Contoh berikutnya, saya ingin mencoba memanfaatkan tombol perintah fill untuk pengaturan series berupa tanggal. Kebetulan di K2 saya tempatkan tanggal 12 Januari 2021. Kemudian setelah itu saya sorot area yang Anda inginkan, misalkan seluas ini. Kemudian saya pilih fill, kemudian Anda pilih series. Kalau Anda perhatikan di kotak dialog series, di sini ada pilihan day, kalau ingin kenaikannya hari, berarti Anda pilih day, dia akan naik satu hari. Saya batalkan, Ctrl Z, kemudian fill, series. Bagaimana kalau ingin kenaikannya misalnya saja per tahun. Saya pilih years, oke, dia naik 1 tahun, ya sampai tahun 2030. Saya batalkan. Bagaimana kalau saya ingin membuat seriesnya berupa kenaikan bulan? Saya klik OK, ya. Dia naik Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Untuk laporan bulanan, Ctrl Z, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya pilih series, Anda pilih weekday. Weekday ini berarti dia hanya akan membuat series untuk hari kerja saja. Jadi kalau saya pilih weekday, klik OK, Anda lihat di sini. Ya, 12 Januari, kemudian 13, 14, 15, ini 15 hari Jumat. Ya, hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu, ya, Sabtu Minggu 16 dan 17 tidak ditampilkan. Kembali ke tanggal 18. Kalau kita coba cek di tanggal sistem di sini tuh. Tanggal 15 kan, 16 17 kan Sabtu Minggu, dia tidak ada. Berikutnya dia lanjutkan dengan angka hari berikutnya. Nah, itu kalau Anda bermaksud membuat series menggunakan tombol perintah fill, ya, menggunakan tombol perintah fill. Oke, yang berikutnya yang dapat Anda manfaatkan dengan menggunakan tombol perintah fill adalah, contohnya Anda mempunyai cabang perusahaan setiap kota besar, Bandung, Banten, sampai dengan Jogja, yang kebetulan teksnya ingin Anda coba di-justify, digabungkan saja, ya, sesuai dengan lebar kolomnya. Kebetulan lebar kolomnya di sini adalah seluas ini. Saya menginginkan di sebelah kanan Banten, Jakarta, masuk sebelah kanan Bandung. Kemudian nanti Surabaya masuk ke sebelah kanan Semarang. Jadi dipampatkan secara justify sesuai dengan rank yang Anda sorot. Maka Anda cukup pilih menu tombol perintah fill, kemudian Anda pilih justify. Tuh. Kalau Anda perhatikan, sel B2 menjadi gabungan Bandung, Banten, Jakarta. Sel B3 menjadi gabungan Semarang, Surabaya, dan Jogja di B4. Kenapa Jogja di B4? Karena lebar kolomnya yang tidak mencukupi. Jadi tergantung lebar kolom yang Anda siapkan untuk menjustify teks. Jelas?